Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adikku yang terkasih, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Yegan yang berbahagia, berkah dalam, salam sehat semangat selalu. Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, kembali lagi kita dikuatkan oleh sabda Tuhan yang telah disusun oleh gereja kita untuk menemani kita dari hari ke hari. Pada hari Senin biasa pekan yang ke-14 kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Setia dan Maha Kasih, singkirkanlah segala sesuatu yang dapat menodai kesetiaan kami dalam mengabdi-Mu dengan jujur dan penuh bakti. Bantulah kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar tetap setia berpaut pada sabda dan perintah cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sabda Tuhan Yesus yang baru saja kita dengarkan adalah tanda bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah kita membawa atau memunculkan atau menjadi sumber kesembuhan, bahkan yang mati pun menjadi hidup atau dibangkitkan. Dan inilah yang menuntun kita, orang-orang yang percaya, untuk senantiasa hidup di dalam keselamatan sebagaimana kehendak Allah sendiri. Hanya memang lalu kebaikan Allah itu, kemahakuasaannya disertai pula dengan kepercayaan iman kita. Maka saudara-saudariku, marilah pada situasi-situasi sekarang ini, baiklah kita memiliki iman yang hidup, yang percaya akan Allah yang menyelamatkan, seperti wanita yang sembuh karena menjamah jubah Yesus, dan kepala rumah ibadat yang anaknya sembuh, bangkit, bangun, hidup lagi karena percaya pada Yesus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan panjang segala masa. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, hidup kita, beriman kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.